Oke, hello guys, welcome back to Teteko Channel. Nah, jadi hari ini Teteko sudah kedatangan tamu. Dan kalian tahu tamu Teteko hari ini siapa? Jadi tamu hari ini Teteko kedatangan Bapak Kasat Lantas Polres Ternate dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65. Jadi hari ini tema kita adalah Kamsel Talk. Jadi hari ini kita bakalan sharing bareng Bapak Kasat Lantas. Dan untuk Bapak Kasat Lantas sendiri, Teteko ingin persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan apa tema yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih, Teteko. Siap. Teman-teman, perkenalkan diri dulu, nama saya Setiaji, orang itu dengan melakukan sebuah peneliti. Di pada kesempatan pagi ini, saya sengaja mengundang Teteko sebagai salah satu toko hiburan di wilayah lokal Ternate. Mana nanti kita akan wawancara terkait dengan masalah lalu lintas, karena dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65, kita mengangkat hal-hal apa sih yang terkait dengan lalu lintas dengan dipandu oleh masing-masing toko hiburan di wilayah masing-masing. Jadi itulah sedikit penjelasan dari Bapak Kasat Lantas mengenai tema yang akan kita angkat pada hari ini. Dan tema kita Teteko ingatkan sekali lagi bahwa tema kita hari ini namanya Kamsel Talk. Jadi bagi Bapak Kasat, saya Teteko juga sedikit punya beberapa pertanyaan yang akan Teteko tanyakan kepada Bapak Kasat. Semoga saja bisa mewakili apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat di luar sana. Karena Teteko juga hanya masyarakat. Jadi tanpa banyak bicara atau tanpa banyak bacot, Teteko bakalan tanya. Di sini ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan dari Teteko. Dan kita mulai saja pertanyaan pertama. Pendapat Bapak mengenai penyelenggara lalu lintas di Kota Ternate. Ya, untuk sejauh ini kami melihat budaya berlalu lintas masyarakat Ternate itu sudah jauh berbeda dari 3 tahun sampai 4 tahun ke belakang. Ini diambil maksud berarti masyarakat sudah mulai ada kesadaran dalam lalu lintas. Namun memang masih ada beberapa yang ibaratnya bandel lah, bilangnya curi-curi dan selalu jatuh di lubang yang sama ibaratnya. Jadi kalau pelanggaran yang dulu pernah kena tangkap, misalnya kena bilang, besoknya lagi ketemu lagi orangnya sama dengan pelanggaran yang sama. Nah, namun rata-rata masyarakat juga sudah patuh dan paham. Cuma hanya sedikit saja yang masih bandel-bandel. Hanya beberapa saja masyarakat Ternate yang memang harus kita lebih periksa lagi untuk mengingatkan kembali bahwasanya pentingnya dalam lalu lintas tetap harus menaati aturan lalu lintas. Siap. Nah, selanjutnya nih, semoga apa yang Teteko tanyakan di Bapak Kasat Lantas hari ini bisa menjawab apa yang ada di dalam keresahan masyarakat di luar sana. Nah, terus yang pertanyaan kedua nih, jenis-jenis pelanggaran apa saja yang sering terjadi di Kota Ternate itu sendiri? Ya, untuk jenis pelanggaran yang sering kita jumpai di lapangan, sering sekali masyarakat melanggar rambu larangan seperti larangan parkir, larangan masuk melawan arus, dan juga ada sekali yang sedang menggunakan helm. Ini sangat disayangkan sekali karena selain tidak memberikan diri sendiri, otomatis kita nggak minta pada saat terjadi kecelakaan, otomatis yang bersangkutan yang melanggar yang menjadi pelakunya. Ya, karena kita juga selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan helm depan belakang apabila kemudian menggunakan motor, tidak melawan arus, parkir yang rapi, tidak pada parkir yang barang-barang akan mengganggu masyarakat dan juga akan menghambat arus lalu lintas di seputaran tempat yang berbeda tempat parkiran. Lagi di tempat-tempat umum biasanya tuh kebanyakan warga atau masyarakat Kota Ternate sendiri tuh tidak bisa membedakan mana tempat parkir dan mana tempat yang tidak bisa diparkir gitu. Karena ada kebanyakan Teteko juga sering kedapatan biasanya di tempat-tempat yang dilarang parkir memang banyak kendaraan yang diparkir di situ. Karena saya ingin masyarakat bahwa memang sebenarnya kalau masyarakat itu sudah memiliki surat izin mengemudi, harusnya mereka tahu aturan dalam berlalu lintas. Berkendara yang tidak berkendara bagaimana dia harus tahu. Nah, karena surat izin mengemudi ini berarti legalitasnya di dalam mengendarai kendaraan sudah ada, jadi dia harus tahu juga toleransi dalam masyarakat berkendara antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Parkir kita kalau begini masyarakat yang lain bisa lewat atau enggak?
malah kita kontra. Kalau kita asal belok ke dalam menggunakan angkutan, kira-kira masyarakat di belakang tahu nggak? Jadi kita harus tahu kalau nasi dalam lalu lintas itu harus kita tahu kita sudah murni nasi. Jadi itu penjelasan dari Bapak Kasat mengenai pelanggaran yang paling banyak terjadi, yaitu di Kota Ternate sendiri masih banyak pelanggar lalu lintas. Paling ya kebanyakan tuh apa ya, lampu merah, terus parkir sembarangan. Jadi seluruh masyarakat di Ternate kita harus menjaga toleransi itu, bahwa kalau teman-teman sudah ada SIM, teman-teman bisa tahu aturan lalu lintas itu sendiri. Nah, dan yang ketiga nih, apa tindakan yang diambil ketika ada pengendara yang bandel saat ditilang? Ya. Tindakan seperti apa? Nah, pada umumnya kami dulu melaksanakan penindakan, kita laksanakan dulu himbauan bersama. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu memang masih terus terjadi pelanggaran yang sama, otomatis kita lakukan tindakan tegas dengan menggunakan tilang. Pada saat mereka masih mengganggu lagi, ya otomatis sekarang sistemnya sudah sistem online, sudah harus bayar di bank. Kalau memang dia masih berulang lagi, besok lagi, ketemu lagi dengan pelanggaran yang sama, nanti kita berikan lagi lampu warna merah, kecil tidak ada efek jerahnya. Kalau memang dia masih 1 kali, 2 kali, kita masih bisa berikan lampu warna biru, jadi dia langsung menyelesaikan bayar dengan tilang atau tidak. Pada saat dia mengulangi lagi hal yang sama, otomatis kan dia berpikiran lah, kali tinggal bayar aja. Dengan cara supaya membuatnya efek jerah, nah kita berikan saja lampu warna merah sudah dia langsung tidak, sudah dia tahu bagaimana sih rasanya pelanggaran kita. Saya diharapkan dengan itu sidang ini masyarakat ada efek jerahnya bisa mengulangi hal dan pelanggaran. Karena menurut kita sendiri juga kita harus menindak tegas masalah-masalah lalu lintas, karena kebanyakan untuk Ternate sendiri jumlah kecelakaan sekarang paling tinggi berapa untuk Kota Ternate sendiri? Alhamdulillah Ternate dengan komunitas yang lain yang masih di bawah ya, yang masih di kisaran selama 6 bulan terakhir sampai bulan kemarin hanya sekitar 10 kali kecelakaan. Cuma lebih banyak pelanggaran daripada kecelakaan gitu. Mungkin karena di sini kan padat kendaraan, beda sama wilayah Polres yang lain yang kendaraannya tidak perlu padat, terus jalannya juga sudah bagus, itu malah lebih memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk melaju lebih kencang dan lebih selanjutnya mengembalikan jalan kendaraan. Contohnya di sini mungkin karena padat kendaraannya, hanya mungkin ya itulah asal masuk larangan dan sesuai dengan aturannya masuk lawan arus, otomatis nanti juga pas yang dari arah berlawanan bukan hanya juga sebenarnya berlawanan. Oke. Nah, berikut nih kan untuk Kota Ternate sendiri tuh sekarang kan sudah ada CCTV di setiap perempatan lampu merah. Nah, tindakan ketilangan seperti apa ketika pengendara tertangkap di CCTV tidak mematuhi aturan berkendara? Ya, untuk CCTV sudah terpasang di lampu merah, namun tidak seluruhnya tercover. Nah, semua CCTV tersebut diformulir di lantas Polda Lampu Merah, namanya RTMC. Nah, setiap Polda pasti punya RTMC. Nah, itu nanti ada operatornya yang nanti pada saat tempat itu melihat ada pelanggaran yang terjadi di titik yang ada di titiknya, otomatis dari pihak petugas seperti operator RTMC akan memproses ini dari lantas nanti langsung turun ke tempat itu. Nah, pada saat nanti sudah kita turun dan yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat, nanti akan di capture di kameranya di kamera tersebut. Nanti biar kelihatan plat nomor polisinya berapa, nanti biar kita cari dan nanti kalau memang tidak ditemukan akan dijadikan satu dengan tantangan yang lain kita akan cari di sana. Jadi itu untuk seluruh masyarakat Kota Ternate, kita semua juga tahu bahwa di Ternate sekarang sudah ada CCTV. Jadi buat teman-teman dan masyarakat di luar sana, hati-hati karena CCTV itu nanti dipakai untuk melihat pengendara-pengendara yang lalai atau melanggar lalu lintas itu sendiri, karena ada tindak lanjutan. Nanti ditindaklanjuti oleh dari pihak Polres Ternate itu sendiri. Jadi hati-hati, jangan hanya teman-teman berpikir bahwa tidak ada tindakan yang diambil karena langgar lalu lintas. Ada kan Pak? Ada. Hati-hati. Teknik juga sekarang hati-hati kan. Teknik juga
sering. Kali kemarin CCTV ada baiknya juga karena waktu ada viral yang joget di lalu lintas. Oh iya. Di lampu merah itu. Itu kemarin di Salero ya. Salero itu juga terpantau dari CCTV. Nah, makanya kita bisa meringkus dengan cepat oknum yang membuat onar di lampu merah Salero tersebut karena bukan CCTV. Itu ada baiknya selain dari pelanggaran lalu lintas juga kita bisa pantau masyarakat yang membuat keresahan di fasilitas jalan yang harusnya digunakan untuk keresahan. Nah, berikut nih untuk Pak Kasat, tindakan apa yang Bapak ambil ketika anggota Bapak sendiri yang melanggar dalam hal lalu lintas? Ya, ini pada dasarnya manusia nggak ada yang sempurna. Kami pun di sini di pihak kepolisian kita juga punya aturan. Kalau memang anggota kita sendiri yang melanggar, kita nggak tebak dulu. Karena pada dasarnya kami polisi harus memberikan contoh kepada masyarakat. Kalau polisi sendiri disebut, apalagi yang mereka saya dan atas mereka melanggar, maka kita tidak harus disebutkan dengan aturan. Aturan misalnya, karena di pasal yang bilang itu ada pekerjaan namanya polisi. Jadi polisi tidak ada hukum. Polisi tidak bisa. Namun kalau polisi sendiri yang sudah bilang, kalau melanggar lagi, otomatis ada tindakan lebih dari pimpinannya sendiri. Misalnya bisa melakukan lari keluar dari tindakan pemberian dilakukan ke sebelah. Karena memang polisi dilakukan itu ada di belangko bilang tersebut pekerjaan polisi ada. Nah, beda halnya dengan kalau ada dari satuan kami yang memang menggunakan peraturan militer, kita nggak bisa. Kalau memang dari kita sendiri anggota polisi yang melanggar, kita bisa ditindak itu. Karena itu memang keresahan atau pertanyaan yang ada di dalam Teko selama ini juga sih ingin tanyakan itu. Nah, mungkin segitu saja pertanyaan dari Teko dan mungkin ada penyampaian dari Bapak Kasat untuk seluruh masyarakat Kota Ternate mengenai berlalu lintas atau apapun itu tentang lalu lintas lah. Ya, apa yang terjadi Teko, saya di sini sebagai Kepala Lantas Kota Ternate, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ternate agar selalu mentaati aturan dalam berlalu lintas. Baik itu ada atau tidak ada polisi, ya yang penting kita berpikiranlah kalau kita sendiri ini harus aman dalam berkendara. Kalau kita aman, otomatis masyarakat yang lain pun akan kita selamatkan. Karena kita sudah hati-hati pun kita nggak tahu masyarakat yang lain hati-hati atau enggak. Ya di satu sisi juga karena di sini masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kami tidak mengimbau kepada masyarakat dalam berkendara harus memperhatikan protokol kesehatan juga. Kalau menggunakan motor, ya pakai masker. Kalau berboncengan harus jaga jarak. Walaupun naik ojek, dan segala macam, kita juga harus kasih space. Kalau saran saya kalau naik ojek, ya kita pakailah helm sendiri dari rumah. Kalau ada artis, ya hand sanitizer, sarung tangan, supaya kita juga mematuhi peraturan ataupun himbauan dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasat Lantas Polres Ternate. Dan itu penjelasan mengenai tata tertib berlalu lintas dari Bapak Kasat sendiri. Karena kalau menurut saya Pak Kasat, karena menurut Teko sendiri tuh orang Ternate sekarang tuh apa ya? Orang pakai helm itu hanya untuk karena takut ditilang gitu, bukan untuk bukan untuk jaga untuk keselamatan apa di mereka gitu. Jadi mereka lebih banyak takut dapat tilang. Jadi saoda untuk masyarakat Kota Ternate jatuh di aspal itu jatuh di aspal itu sama dengan jatuh di kasur jadi pakai helm jangan ini sebenarnya rasa masuk rumah sakit kalau dompet belum ada BPJS jaga diri baik-baik keluar di jalan itu harus safety harus safety gitu. Kalau tidak safety itu pokoknya Teko intinya kita harus menjaga diri dari apa ya, dari kita harus menjaga diri kita sendiri karena sama dengan Bapak Kasat sampaikan tadi bahwa kalau kita sudah hati-hati belum tentu pengendara lain itu hati-hati. Jadi kalau bukan diri kita yang sadar atau bukan diri kita yang menyadarkan diri kita sendiri, mau siapa lagi gitu. Stop pelanggaran, Stop kecelakaan, stop kecelakaan, stop kecelakaan, keselamatan keselamatan untuk kemanusiaan. untuk